Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI, kami taat, kami patuhi. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI, kami taat, kami patuhi. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI, kami taat, kami patuhi. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI, kami taat, kami patuhi. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI. Yang saya hormati para petinggi, para sesepuh masyarakat Kampung Batuah, insyaallah mudah-mudahan antum semuanya umur panjang sehat. Amin. Ya Rabb. Dan mudah-mudahan silaturahim ini dapat ridha Allah, dapat ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tentunya acara ini acara silaturahim ya. Kami kepingin menjalin silaturahim seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim itu memperpanjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya umur panjang. Menambah umur, menghapus dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan juga membuka pintu rezeki. Insyaallah rezeki kita dibuka sama Allah dengan rezeki yang banyak, yang halal. Rezeki yang datengin bahagia, menghapuskan sedih. Rezeki yang datengin pahala, ngapusin dosa. Rezeki yang menyembuhkan, bukan rezeki yang membuat kita sakit. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah doa dan zikir bersama ini kita panjatkan kepada Allah untuk berharap insya Allah negara Indonesia ini tetap aman insya Allah. Ya. Seperti biasa 5 tahun sekali ada yang namanya pesta demokrasi. Ya. Namanya aja pesta demokrasi, tapi kayaknya jadi pertarungan demokrasi. Ya, karena memang bagi sebagian kelompok kekuasaan itu sangat menggiurkan, ya, sehingga bisa menjadikan mereka berbuat dengan segala macam cara. Sementara saya bukan dari partai manapun, saya bukan orang partai, bukan, dan saya bukan caleg, bukan. Saya murni datang keliling begini demi kepentingan rakyat. Saya selama jadi aktivis sudah banyak melihat apapun yang dibuat pejabat kayaknya rakyat tetap jadi korban. Ya, sekarang ini kan kelihatannya 01, 02, 03. Kita masih ingat 2019, ya kan 01, 02. Ya, rakyat sampai sebegitunya, benar ya? Sampai ada kartun kampret kepo. Ya, tetangga yang mestinya baik jadi musuhan, benar ya? Ya, itu kan gara-gara 01, 02. Tahun 2020 0102 ini jadi 11-12 ya? Ya kan? Rakyat yang dimasalahkan lagi. Jadi insya Allah ya, ini sedikit apa namanya, sharing keadaan ini. Saya berharap masyarakat Batuah mobil khusus. Kenapa saya pakai ngajak yang sama-sama sefrekuensi gitu? Bukan nggak mau ngajak yang lain, yang lain udah nganggap saya musuh duluan gitu. Karena kan sebagian tersebut ya, padahal
Saya mau pesan yang pertama buat pendukung Amin, jangan pernah bermusuhan dengan pendukung lain. Jangan, itu rakyat juga. Kita jadi bodoh kalau rakyat sama rakyat dibenturkan. Yang untung pejabat lagi. Ya. Nah, jadi kita jangan mau dibenturkan. Bekalah kata Bapak. Tapi dengan aturan gitu. Kalau sama rakyat itu bekalah kita. Tapi kalau sama yang lain, sama aturan-aturan yang lain yang mereka berbuat curang, nah itu jangan bekalah. Nggak boleh kita melihat kezaliman, kemungkaran terus kita bekalah. Enggak. Karena kita negara hukum. Kita dilindungi oleh undang-undang. Ya. Segala permainan ada aturannya, betul ya? Betul. Sepak bola aja, sepak bola. Ya, kenapa Indonesia ini paling sering rusuh sepak bolanya? Paling sering. Dari mulai tingkat tarkam sampai nasional. Terkenal supporter sepak bola Indonesia ini paling sering rusuh. Benar ya? Ya. Kenapa sepak bola itu rusuh? Karena wasitnya nggak adil. Rata-rata karena itu. Nah, kita nggak mau juga kita mau rusuh begitu. Jangan sampai rusuh dengan sesama rakyat. Jangan. Ya. Karena sampai hari ini kita melihat dugaan intimidasi itu ada, dugaan tekanan itu ada. Saya kemarin dari Hulu Sungai baru nyampe nih, baru nyampe. Kami melihat di sana warganya juga sama. Mereka tertekan, mereka nggak bisa ngomong. Kalau ngomong yang jadi pegawai bisa dipecat. Bahkan tekanan itu sudah ada sampai ke para guru, para habib, para kiai. Ya kan, jadi ada. Kalau di sini kan terkenal pos batubara, benar? Rupanya pos batubara ini rupanya dugaannya ada sedikit kartu yang dipegang. Kalau ini dibongkar, masuk juga bos batubara. Ya, Ikam kalau nggak ada dukung aku, masuk Ikam. Terpaksa saya dukung. Nah, majelis-majelis taklim yang dipimpin oleh guru-guru, kiai-kiai, habib-habib, itu donaturnya juga bos batubara juga. Jadi akhirnya timbullah perasaan nggak enak, ya. Akhirnya yang namanya pesta demokrasi nggak jadi pesta. Contohnya kita sekarang di sini nih, ini udah ada yang gemeter, Babe Aldo yang datang. Padahal Babe Aldo ya begini-begini aja, ya nggak pernah ngajak khusus. Nah. Cuman kepingin saya, demi Allah saya kepingin siapapun yang menang nanti rakyat itu yang menang gitu. Kami kepinginnya begitu, karena sudah bosan rakyat sampai hari ini selalu rakyat yang dikorbankan. Selalu. Siapapun yang jadi nanti rakyat lagi jadi korban. Benar nggak sih? Nah ini saya mau ngasih masukan sama rakyat supaya jangan jadi korban lagi. Yang cerdas kita jadi pemilih. Ingat musuh kita bukan sesama rakyat. Jangan sampai ya Allah pemilu 5 tahun sekali, tapi silaturahim selamanya. Jangan gara-gara yang 5 tahun sekali silaturahim hilang. Ya, ada anak sama mertua, mantu sama mertua. Gara-gara 01, 02, 03 enggak teguran. Ada. Ada yang begitu. Ada yang sampai anak nggak mau pulang ke rumah karena apa? Beda pilihan sama bokap nyokapnya. Ada itu, benar ya? Di sini enggak, insya Allah ya. Jadi begitu ya Muslim. Dan kenapa kita mendukung yang kita dukung sekarang Pak Anies Baswedan? Karena yang jelas kita mau berubah, gitu ya. Ya beliau selalu mengatakan tentang perubahan. Ya, perubahan. Dan boleh nggak kita minta berubah? Boleh, kita rakyat. Saya kasih analogi. Saya berikan analogi. Ya. Oke. Antum punya toko. Di sini pasar ya. Analoginya kalau pakai toko kayaknya lebih nyambung. Ya, antum punya toko. Toko itu antum serahkan sama saya. Babe tolong olah toko saya, tolong atur toko saya selama 5 tahun.
tanda tangan kontrak kita. Tanda tangan 5 tahun. Babe yang menguasai toko, Babe yang ngatur ini toko supaya bisnisnya lancar. Ya kan nggak mau antum menyerahkan toko sama orang yang bikin bisnisnya bangkrut. Mau lah ya? Nggak mau, maunya maju kan. Nah, karena saya waktu kampanye sama antum-antum toko ini, tentang toko ini, toko bukan presiden, bukan toko. Saya bilang saya jago bikin toko maju, toko bapak nanti saya bikin begini, toko bapak saya bikin begini. Tertariklah bapak, sehingga bapak percaya sama saya. Akhirnya kontrak kita. Selama 5 tahun toko itu saya pegang, hutang toko itu bertambah. Banyak ruginya. Ulun tambah sugih. Kira-kira dia kayak apa? Bahagia kah? Sarik kah? Jawab aja ya. Sarik kalau itu normal ya kalau marah lagi. Amunnya ada. Nang kayak itu tokonya ulun kuasai, ulun atur, tokonya banyak utang, ulunnya tambah sugih, kurangnya bahagia. Apa ngarannya? Sempat aja lain majelis sekolah ini lah. Menderita. Nah, ini analogi kecil dari sebuah bangsa. Founding father kita, kakek-kakek kita dulu berjuang untuk kemerdekaan supaya rakyat ini terlepas dari penjajahan, supaya rakyat ini makmur gitu. Loh, Indonesia ini negara kaya loh Pak, sugih Indonesia ini. Emas Indonesia itu bisa ngasih makan orang Indonesia kalau ngolahnya benar. Ini saya kasih contoh aja nih. Satu contoh dari sekian banyak hasil bumi di Indonesia. Ini cuma satu nih. Hasil bumi di Indonesia luar biasa. Apa yang nggak ada di Indonesia? Sampai bahan paling mahal, material paling mahal ada di Indonesia, uranium ini. Ada di Indonesia. Indonesia ini negeri surga, beneran. Ini saya kasih contoh satu aja. Minyak bumi. Ya, minyak bumi. Batu baranya sudahlah, jangan merasai juga. Ya kan? Batu baranya ditambang, dia dapat apa nih? Debu. Nah, ngopi gitu. Ya. Baik. Minyak bumi itu Pak, lucu itu. Saya nggak habis pikir. Makanya padahal penjabat-penjabat itu pintar-pintar. S1, S2, S3, S campur banyak itu. Ya. Minyak bumi itu dijual mentah sama pemerintah Indonesia. Salah satunya ke Singapura. Dijual mentah. Singapura itu negara kecil, mungkin seBanjarmasin, lebih dikit mungkin, jauh gede Banjarmasin masih. Ya, dijual nih minyak mentah nih, habis dari sumur dijual ke Singapura. Karena Singapura itu kecil, negaranya kecil, dia perlu tempat untuk mengolah minyak bumi itu. Kira-kira di mana tempat? Ngontrak lagi di Indonesia. Karena tanah Indonesia banyak. Dari Sabang Merauke, nggak usah jauh-jauh ulun. Ini perjalanan dari Banjarmasin ke Kandangan semalam, masih banyak tanah kosong. Ya, masih banyak, luar biasa. Makanya saya juga heran gitu, kalau ada pemerintah yang masih maksain tanah yang udah ditempatin rakyat masih mau digusur juga. Nah, itu rada-rada juga yang begitu tuh. Nah, padahal tempat banyak. Akhirnya Singapura ngontrak di Indonesia tuh untuk pengolahan minyak, ya kan? Ini bisa dibayangin ya, perumpamaan ini bisa dibayangin ya. Begitu jadi Pertalite, jadi Pertamax, jadi solar, apapun namanya BBM itu dijual lagi ke Indonesia. Berhutang Indonesia, kayak apa? Ayo. Pejabatnya yang ngurus Pertamina bertambah sugih. Ada kisahnya Pertamina rugi. Bingung juga. Rugi.
maka pintar buannya dia. Ya lah, pintar. Namun karena pintar karena ijazah. Kenapa kesambat ijazah? Ngopi dulu nak. Jangan ada yang baper nah kalau yang mau ijazah. Oke. Jadi pengolahan yang seperti ini rakyat, kalau rakyat bahagia itu benar bingung, sama kayak toko tadi. Ya. Tahu kemarin beritanya Rempang, tahu? Rempang Galang, tahu ya? Yang tanah rakyat dirampas dalam tanda kutip. Ya, benar ya? Yang tahu lah, kalau di Rempang itu waktu pemilu 2019 dukung siapa? Dukung yang menang. Jangan kesambat ngaran karena banyak yang baper. Kan tahu aja pokoknya itu nah. Ya lah. Ulan nih bedian gin baper orang nih. Waalaikumsalam ya kota lagi. Ya, kota lagi. Baik ya, saya lanjutin ya. Baik. Pian terbayang nggak tuh? Sakit hati nggak kita ngebayangin saudara kita tanah yang hidup udah bahkan ada sejarah mengatakan mereka di situ ratusan tahun sebelum republik ini ada, mereka udah di situ. Kalau tadi saya dapat informasi dari bapak ini, tanah ini ditinggali dari tahun 60-an. Itu dari republik belum ada. Ya. Dari republik, makanya kesini nggak apa-apa, sini aja. Ya, susah kita. Makanya saya kadang-kadang lebih suka di YouTube. Orang kalau nonton saya di YouTube pasti begini gitu. Datang sini nanti ada yang lewat, matang sana lagi. Sini artisnya Pak. Kasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi ini baru tinggal berapa puluh tahun ya? Iya, 40-an ya, 60-an, 50 tahun, ya benar 50 tahun, maaf salah. 50 tahun. Itu pun kalian sakit hati ya? Kalian udah tinggal 50 tahun, ada mau di 60 tahunan sini. 60 tahunan mau digusur pian. Jarang pulinya. Nah, mungkin ini belum lahir. Sementara republik ini ada, negara ini ada karena adanya rakyat. Konstitusi kita itu menyatakan dengan jelas bahwasannya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sampai hari ini rakyat harus jadi korban gitu nih. Enggak. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena rakyatnya nggak punya perhatian terhadap itu. Ini yang saya mau bangkitkan, kesadaran rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Tugas pian-pian untuk mengawasi itu. Buannya ini diawasi gimana nih masih? Apalagi kada. Pak, serius. Ini saya ngomong jujur nih. Orang yang nyale atau orang yang ikut pencalonan itu perhitungannya udah bisnis. Serius. Ada, wah, sekarang ada Habib eceran, ada Habib partai. Eceran partai, ada grosir, ya jangan pakai partai dah. Habib eceran, Habib grosir, guru eceran, guru grosir. Ada. Kenapa? Yang nyalek itu semua sekarang sebagian besar oknum-oknum itu hitungannya satu kepala berapa rupiah. Betul ya? Ya dong, karena rakyat itu juga mau. Nggak sedikit rakyat bilang wani berapa, wani piro. Ya, berapa anggaran ikam, ya kok. Nah, nggak salah juga pemerintah kalau akhirnya setelah dia terpilih nggak mikir kalian. Kenapa? Karena kalian dibeli, sudah dibeli. Mudah-mudahan di Batu nggak bisa dibeli. Ya, kalian berjual barang aja, jangan berjual suara. Hah? Naam, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Kada kawal itu kali lah.
sama kita. Dalam sangit pokoknya lah. Ya, jadi kita coba kita bangkitkan kesadaran ini pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini yang muslim kita fadhal habib. Dan kita sekali lagi saya ngelihat anak-anak kecil itu. Ini bukan lagi tentang diri kita sekarang, Pak. Kedepannya lagi. Makanya itu yang saya tulis. Semoga kemerdekaan dan keutuhan NKRI tetap terjaga. Kita ini sudah merdeka, kan? Kita ini merdeka secara dahulu ya. De factonya mana kita? Mana merdeka? Wah ini kita bepandir nang bujur aja, takutan. Banyak orang yang ketemu saya bilang begini, Babe kok berani sih? Loh, saya lagi bingung kenapa takut, kan benar. Kita udah sampai di zaman dimana kita mengatakan yang benar itu takut. Betul ya? Ayo kan? Buannya berdustawan nih. Buannya itu berdusta. Wani kita yang jujur takutan. Ya kan? Iya nggak sih? Benar nggak? Keutuhan NKRI. Hari ini saya ngelihat persatuan, ya Allah. Jangan NKRI itu lengkap. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada multi ras, multi suku, multi etnis, multi agama. Kita nggak usah bicara keutuhan NKRI secara keseluruhan. Keutuhan rumah tangga. Paling kecil itu. Yang cek di pengadilan agama, lebih banyak orang antri cerai daripada orang antri nikah. Cek by data ini saya cerai antri. Kayak apa Anda utuh negara? Jangan kisah utuh negara. Rumah tangga ringali. Kenapa adanya perceraian? Karena ekonomi lah, karena inilah. Karena negara nggak ada di situ untuk mengurus. Taunya pokoknya kalau mau nikah kasih amplop, datang menikahkan, bulik, selesai, nggak dipikirin ini nanti gimana, nggak ada. Yang saya omongkan ini benar apa salah? Terjadi nggak ini? Baik. Jadi ini kita berharap pemimpin ke depan, mudah-mudahan pemimpin yang kita mau ini bisa gitu, berubah dari yang jelek ke yang baik gitu. Dan yang itu yang kedua, kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia ini utuh kembali. 2020, 2021, 2022 itu saya viral banget itu. Ya. Saya termasuk orang yang paling Banjar ini paling gancang. Wah. Mana itu, Bang? Jadi sebujurnya orang Jakarta itu cuma mendapatkan hasil Banjar aja. Nggih, ulun lawas di Banjar, Pak. Jadi waninya terbawa sampai sana. Untalannya nah terbawa. Jadi itu saya sampai dicap macam-macam, muka saya dibilang penyebar hoax, diintimidasi, macam-macam sudah saya rasakan. Kenapa? Ya itu tadi, kedaulatan kesehatan ini, kedaulatan diri kita, kesehatan rakyat Indonesia ini, ilmu kesehatan ya, ilmu kesehatan kan ada Kementerian Kesehatan kan, betul ya? Oke. Kalau sesuai namanya Kementerian Kesehatan, maka kementerian itu harus mengakui ilmu kesehatan lain selain kedokteran. Ilmu kesehatan ini lain kedokteran aja. Jangan hanya kedokteran dong yang diakui. Ilmu kesehatan Cina itu lebih tua daripada paling tuanya tuh. Dokternya Shinsei. Enggak ada tusuk jarum. Sehat juga orang. Obatnya herbal. Ada ilmu kesehatan Islam, Tibbun Nabawi, Bakam, Fasdu, Madu, Jintan Hitam. Nama dokternya Tobib. Indonesia besi juga. Indonesia ini luar biasa ini negara.
Indonesia dulu ini ada berbagai macam kerajaan, betul ya? Kalau ada berbagai macam kerajaan, ada juga sejarah yang mencatat adanya peperangan antar kerajaan ya. Nah kalau ada peperangan itu kira-kira ada tim medis apa enggak? Ada, dokter lah. Lain ada namanya dukun kalau Indonesia. Tapi dukun bukan berarti yang tukang santet begitu, bukan. Banjar nih jago. Ulun melihat dengan mata ulun nah. Tulang patah bawa ke hulu sungai lah. Bongkal minyak bintang. Bebulik tulang. Kada beroperasi-operasian ujur lah kada nih. Operasi larang. Maka minyak bintang itu seikhlasnya aja. Itu ulun kawal ulun seorang. Ini kecelakaan motor. Dibawa ke kandangan, masuk ke dalam tuh. Tuh blok 1. Bener, ulun ingat bener tuh. Yang buntal juga kan. Oke, kita lanjut. Nah, itu kan ada itu. Benar nggak sih? Akan tetapi di 2020-2021 seolah-olah kita ini harus percaya hanya kepada WHO. Pernah lah pian melihat virusnya. Kenapa takutan? Biasanya wani bukan piannya. Banjar di wani hantu Maria pian gini sasai. Ya, Mariaban disasai buannya. Lawan virus COVID takutan. Artinya apa ini? Kedaulatan kita tentang tubuh kita, cara kita untuk sehat udah nggak bisa lagi. Dan ini kalau diteruskan, kemarin sudah disahkan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Itu di undang-undang itu, dengerin ini, kalian nggak tahu ini. Mau tahu bahayanya? Kalau mereka sudah menyebut ini pandemi, ini kejadian luar biasa, maka apapun yang mereka suruh kita lakukan, mulai dari alat tes sampai minum obatnya, harus nurut. Kalau enggak bisa penjara. Ada pidananya. Ini kedaulatan kesehatan penting benar ini. Pian kalau tanah aja pian direbut orang bisa wani melawan lah. Ini tubuh kita aja masih mending. Tubuh anak kita bisa, tubuh istri kita bisa. Bahkan di salah satu pasalnya ada yang berbunyi begini, kurang lebih. Soalnya ini kalau nanti direkam dinaikkan dikira saya ya, maknanya kurang lebih begini. Melihat orang sakit itu harus melaporkan. Kalau ada pandemi ini, mereka bilang pandemi, kisahnya nih pandemi. Kemarin itu pandemi apa itu? Pandemi drama kalau saya bilang. Sinetron, enggak. Pokoknya ambulans dijalankannya, ngiu. Taulah ada isi. Karena tahu kita, ya kan? Banyak bukti ambulan kosong jalan. Dan kita semuanya dipaksa, pokoknya bervaksin saja. Saya bukan anti vaksin, silakan mau vaksin, tapi jangan dipaksa. Ada yang sehat pakai madu, enggak pakai vaksin. Wah, Indonesia ini baik. Nih apa? Masalah kesehatan kandungan aja, Beb. Banjar di canggih benar. Dulu kada ada USG, kada ada operasi, banyu pelungsur aja. Gujuran banyu pelungsur. Datangi guru, datangi Habib. Bini ulun anak betianan Bib, minta banyu pelungsur. Habib kayaknya aja nah. Minum. Lahir. Jadi piana. Nah. Ada operasi-operasian. Orang percaya sama operasi silahkan. Ada yang percaya banyu pelungsur. Jangan dipaksa harus hilang ini. Begitu juga vaksin, pengobatan. Nah ini kedaulatan kesehatan yang kita anggap ini yang akan sangat meracuni bangsa Indonesia. Nah, jadinya vaksin bisa menyelamatkan. Harang menang vaksin yang mati. Banyak. Habis vaksinan orang sakitan. Banyak. Bang Ulun wani kepada kayak ini ada buktinya Ulun. Ada datanya. Ya. Ini yang bahaya. Dan yang nomor 3 paling bahaya banget dari itu semua adalah WHO pandemi treaty. WHO itu
organisasi kesehatan dunia, World Health Organization. Ya. Jadi ini yang mengatur kesehatan dunia. Indonesia ada di dalam situ. Negara kita ada di dalam situ. Dulu waktu Menteri Kesehatannya Ibu Siti Fadila Supari, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat, si Denwani melawan. Memang dasar bucul kada masuk akal. Ada penyakit ngarannya flu burung paman. Ya lah, pernah dengar kan? Burung, ayam, flu, manusia mati bungulnya kong. Kita belum pernah coba pian kalau nya flu ambil ayam itu. Pian bersin di muka ayam itu, matilah ya. Kan ada juga. Kenapa jadi ayam nang bersin kita nang mati? Dan ini terbukti Ibu Siti Fadila benar. Ibu Siti Fadila melawan itu WHO. Nang ulun takutkan nih, kalau sampai ini rakyat nggak sadar tentang itu, biar cuma disibukkan sama ekonomi, sama tanah, sama yang lain. Akhirnya yang paling mahal kita punya apa? Kesehatan ya. Yang sugi kayak apa juga kalau garing kayak apa? Ayo. Nah ini yang harus kita perjuangkan bersama, perubahan. Ya sudah cukup 2020 sampai 2023. Dokternya tambah sugi, rumah sakit tambah sugi, pejabatnya tambah sugi, rakyatnya tambah miskin. Serius? Sugi berapa anuannya? Saya 2022 tuh saya viral juga tuh. Saya di kantor Kemenkes, di kantornya. Wah, ini benar waktu itu tuh. Setelah kejadian nyala sadar, wah, bungul juga bunilah. Ulun berkuriak di kantor Kemenkes, ulun padai buannya nih, Kemenkes sarang mafia. Ya. Kemenkes sarang mafia. Tapi buannya kada wani melaporkan juga. Ya, padahal itu ada kemungkinan dugaan delik ada di situ. Tapi alhamdulillah Allah buktikan 2023 kemarin ya terbukti Kemenkes memang sarang mafia karena APD aja dikorupsi. Dan tahulah APD itu apa? Baju astronot itu nah. Hanya itu memang pandemi kemarin itu kita diolahnya jadi bungul Pak. Dipaksanya pebungulan kita. Kalau datang orang sudah pakai itu, buat takutan orang. Bah, ulun ketawa itu bang, bapak idam. Virus itu kada ada siang-siang, kada mungkin. Di luar kada mungkin ada virus. Nah, jadi langsung singkat aja. Jadi kita sepakat di sini insya Allah sehati kita, bahwasanya kita harus memperjuangkan masa depan anak cucu kita. Jangan sampai ke depan kita salah lagi milih pemimpin. Kita jangan mau jadi orang yang ditukari. Kalau biar ditukari sudah 5 tahun ke depan jangan pakai apa-apa, susah rasakan aja. Tapi amunnya kita melawan, nih, melawan mati, kadang melawan mati juga. Sama kalau baik mati melawan lah. Nah, cerdas paman. Haji baik, haji. Iya, pokoknya ini semua anggap paman di sini. Kenapa saya anggap paman? Biar kalau ulun kelaparan di Banjar bisa minta makan. Ya. Jadi kita pengen perubahan ini udah terlalu parah kita, udah dipaksa bodoh banget. Bodohnya banget kita kemarin itu. Ada orang sakit, biasanya kan kalau ke dokter nih lah, ditakutnya apa? Pertama datang ke dokter, apa yang dirasakan kan kayak itu. Yang ditakuni pertama itu gejalanya, gara-gara si copet itu, gara-gara copet, ada orang garing tanpa gejala, ada itu OTG namanya, orang tanpa gejala. Dan bungulnya pang, kalau kada bergejala kada garing orang nih sehat aja. Awak sehat, makan nyaman, tapi dipadakannya garing. Cuman gara-gara hasil lab. Dan ulun berhasil membuktikan itu.
ulun tes PCR 5 kali sehari. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jam 8 positif ulun. Oh, kena COVID. Babe Aldo kena COVID. Baik. Jam 9 tes lagi tuh. Negatif. Oh, langsung sembuh berarti. Sejam aja boleh. Ya, sejam aja. Itu ada dokumennya lengkap, saya videonya ada. Dari mulai saya datang ke tempat labnya, diambil sampelnya, sampai hasil tesnya lengkap. Makanya buahnya kadawani bepada ulun hoax lagi. Ayo bepada aku bohong lagi, ayo. Hampar nih. Kenapa jadi Habib Mustafa? Mudah-mudahan Habib Mustafa umur panjang ya. Jam 8, jam 9 negatif saya. Jam 10 positif lagi. Wah, kena lagi aku nih. Jam 11 negatif lagi. Jadi Babe Aldo sehari kena COVID 2 kali langsung sembuh. Itu ada dokumennya. Dari situ saya tahu bahwasanya ini bohong berarti. Permainan aja. Biar ada duitnya. Soalnya mesin PCR itu lucu. Kalau mau hasil tes pagi, hasil sore 2,5 juta. Kalau 3 hari 1,5 juta. Seminggu 600. Wah, Jarulun ini mesinnya tahu di duit kan? Ya, padahal prosesnya sama. Kenapa ada waktu yang berbeda? Hal-hal seperti ini yang kemarin saya perjuangkan, saya berharap, saya percaya kepada ijtima ulama. Saya termasuk salah satu tokoh yang ikut dalam ijtima ulama. Karena di ijtima ulama itu kan ada ijtima ulama dan tokoh nasional. Padahal ulun ini lain, tokoh nasional masih tokoh bangunan ulun. Tapi maksa masuk kayak itu nah, demi kepentingan rakyat. Akhirnya ikut diskusi di dalam situ. Dari mulai pagi sampai jam 11 malam. Muncullah fakta integritas yang ditandatangani oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Ada tuh. Ini yang saya mau sosialisasikan ke masyarakat. Saya datang ke sini tidak disuruh siapa-siapa. Bukan ada sponsor dari partai atau caleg atau bahkan Aniesnya enggak. Pribadi. Kebujuran ulun memang lawas kada ke Banjar. Gara-gara COVID itu panggung itu. Karena kawan naik pesawat ulun kan vaksin. Karena aku ulun harus memperjuangkan apa yang saya yakini benar. Ya, jadi pas haul datang sekalian deh. Maka inang kayak ulun nih ngalih bukan majelis taklim itu mengundang ulun. Yang diundang itu Habib benar yang diundang di majelis taklim. Amun ulun ini kan Habib magang. Pakai kopiah putih 3 jam aja, kadang mampu ulun. Nah, jalan mereng sudah. Terus saya terkenalnya bukan yang ngisi majelis taklim. Orang ini yang belawan, pokoknya belawan terus kayaknya nih. Orang berdapat ulun itu tahunya belawan orang ini. Ya lah. Ya, kalaupun antum kenal saya, itu tahu karena saya melawan. Bukan karena saya, makanya tidak ada majelis taklim undang acara kebuli, maulid, nggak ada. Karena mereka amar ma'ruf, saya ini kebagian yang nahi mungkar. Soalnya musuhnya banyak. Soalnya para pejabat semalam dah di hall ada buan pejabat ulun diinapkan di hotel apa itu Kimol ya Dafam itu ada buan pejabat nih pejabat ngelihat muka anak itu beda langsung. Nang lain bisa laman nang pejabatnya berbuang muka. Tapi demi Allah saya bahagia. Kada sampai ulun merasakan duit haram buhannya.
Kadang kau ditukari juga ulun sama kita kawan. Sama paman. Pak RT, wah ulun jadi warga pian aja. Baik, kesimpulannya adalah sekarang kita ke pemilu, kita sebagai rakyat kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita jalani, jangan lupa. Tapi juga perjuangkan hak kalian. Jangan anggap remeh. Jangan gampang dibeli. Perhatikan TPS. Kita kepingin punya pemimpin yang dihasilkan dari sesuatu yang jujur dan adil. Jangan ada curang. Gimana caranya melawan kecurangan? Biar bisi kamera, kalau. Ya, bisi kamera, kalau. Rekam. Di sini bikin grupnya. Bari ulun, tugas ulun memviralkan. Buatnya ini diviralkan gini masih takap juga. Jangan berdiam. Jangan berdiam. Tapi jangan lupa juga dalam Islam itu saya mau mengambil satu analogi, sholat itu wajib. Kita dalam sholat itu sehari 5 waktu kita tahu lah sholat kita diterima kah kada. Kada tahu loh. Kada tahu. Pokoknya sholat aja. Laksanakan perintah aja. Tapi untuk sholat itu kan ada tuh. Sucikan dulu badan, berwudu dulu, kita ada fikihnya itu. Jalani arkan wa syurut. Arkan wa syurut. Rukun-rukun dan syarat-syaratnya jalani. Kerjakan. Diterima kah kada urusan Allah. Tapi kamu yang kada dijalani, nyata ya kada diterima. Iya lah. Iya. Atau ada orang, wah yang penting Allah tahu aku sholat berwudu. Ada. Ada syariat yang dilepas, ada syarat yang dilepas. Ada yang pokoknya aku sholat nggak usah menghadap kiblat, pokoknya Allahu Akbar. Ini ngawur juga. Syaratnya nggak terpenuhi, rukunnya nggak terpenuhi. Ya. Nah, dalam pemilihan ini, ayo kita penuhi rukun dan syaratnya. Kalau lihat kecurangan gimana, kita harus viralkan. Kita jaga TPS, kita jaga kerukunan. Itu rukun dan syarat. Hasil serahkan sama Allah. Asal sudah kita jalani dulu. Jangan kita berdiam lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Bungul ngarannya. Ya. Jangan juga sebaliknya gitu. Kita membanggakan usaha kita aja. Kita mencari kemenangan. Enggak, kita nggak cari menang. Ingat ya, menang itu punya Allah, kalah itu punya Allah. Tugas kita ikhtiar dan berdoa full. Jangan di gas separuh ini, masukkan gigi 4 langsung. Gaspol. Dalam sangit itu bang. Pian jujur kita bahagia. Pian curang kita perang. Boleh nggak? Boleh. Membela. Ada orang-orang nih. Kita udah sampai di zaman dimana seorang pengecut ngaku bijaksana. Kita nggak boleh kalau melihat kecurangan jangan terlalu diviralkan. Kita harus menjaga kerukunan. Ada kan yang gitu? Iya. Ya, kada boleh kuliah, kada boleh hari kita. Asli bungul. Kenapa ulun padakan bungul? Coba ya dia pian datangi rumahnya, ambil barang-barangnya. Maling pian nih. Aku maling lah. Jangan cari, doakan aja aku. Ada kan gitu ya? Kita doakan aja yang curang supaya dapat hidayah. Biasanya nangka itu memang pengucut yang dapat amplop. Imanuhum fi amplopihim. Iman mereka ada di amplop itu. Ganal amplopnya, ganal juga imannya tuh. Mau isinya juga nih. Lah Banjar ini lupa ulun. Banjar ini harus detail. Soalnya Banjar ini ada buah alam juga. Kalau di kampangan orang Jawa ke Banjar nih, salah-salah diwalu hibuannya.
Raja Walu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi begitu ya Muslim, perjuangkan yang menjadi hak kalian. Kita sama-sama, kita serahkan sama Allah. Tapi ingat, berjuang dulu. Jangan punya rasa takut untuk jadi benar. Kita nggak mau dibohongi gitu. Menerima kecurangan dengan damai itu zalim. Ya, umpamanya ada orang yang sok bijaksana ngomong gitu, langsung datang rumahnya. Aku hendak maling. Tolong doakan aja, jangan sarik lah. Kalau dia marah barangnya diambil, tapi dia nggak marah, suara rakyat yang diambil, demi Allah itu makhluk paling zalim. Ya, ini saya tutup. Kita minta sama Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Indonesia Allah jaga. Mudah-mudahan Indonesia Allah jaga. Mudah-mudahan masa depannya terjaga. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ijtima ulama, insya Allah Allah bantu perjuangannya. Allah gampangkan perjuangannya. Allah berikan kemenangan perjuangannya. Dan insya Allah Indonesia bisa benar-benar jadi negara yang merdeka, negara yang utuh, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang umat-umat beragama di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan menjalankan agamanya tanpa harus ditakut-takuti dengan politik identitas. Orang sekarang ini, kita nih seolah-olah menjadi orang Islam menjadi ditakuti, nggak boleh, ya kan? Sekarang kalau ada kampanye pakai agama langsung dicapap. Ini mudah-mudahan Indonesia bersih dari PKI. Amin. Yang takut dengan politik identitas adalah orang-orang kelompok yang tidak punya identitas. Karena hanya orang yang tidak punya identitas itu akan menganggap agama itu candu dan bahaya buat mereka. Dan sebagai umat Islam, demi Allah, saya mengajak, lawan komunis sampai mati. Komunis tidak berhak hidup di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan. Kesian bagaimana anak-anak kita. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya jadi tempat yang baik buat pendidikan anak-anak kita. Jadi anak-anak yang soleh, soleha, yang saadah, manfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan perjuangan ini sama-sama. Jangan takut untuk menyampaikan kecurangan. Masih ada Babe Aldo sama kalian. Dan insya Allah Babe Aldo tetap ada di pihak rakyat. Dan mudah-mudahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar insya Allah jadikan mereka presiden dan wakil presiden. Tapi ingat, kalau mereka tidak menjalankan apa yang semestinya dijalankan, kita akan melawan juga mereka. Ya, kita ingatkan, kita bukan penjilat, kita pendukung bukan penjilat, kita mendukung bukan dibeli. Jadi insya Allah Batua kalau perlu apa-apa masalah media, mau urusan di sini, Babe Aldo buat kalian. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.